Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Vina Delinda dengan NIM 211354005, Prodi D4 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai plan saya, yaitu generator heater. Generator room heater adalah plan yang memiliki dua aktuator, yaitu heater dan generator. Heater ini nantinya akan menghasilkan suhu yang dapat dibaca melalui HMI. Sedangkan untuk generator nantinya akan menghasilkan kecepatan putaran. Generator room heater ini menggunakan ADAM 6066 dan 6017. Yang pertama di sini ada BFD atau Block Flow Diagram. Block Flow Diagram merupakan diagram blok yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum mengenai suatu plan. Pada plan generator room heater terbagi menjadi dua block flow diagram, yaitu block flow diagram generator dan block flow diagram heater. Untuk block flow diagram generator diawali dari pump yang mendapatkan input dari reservoir, kemudian diteruskan ke generator dan ke reservoir. Begitupun seterusnya. Selanjutnya terdapat block flow diagram heater yang dimana dimulai dari cooler, kemudian diteruskan ke heater. Selanjutnya ada PFD atau Process Flow Diagram, merupakan diagram alir yang menggambarkan secara garis besar seluruh proses dalam sebuah plan. Untuk proses flow diagram dari plan generator room heater, ini terbagi menjadi dua, yaitu proses flow diagram generator dan proses flow diagram heater. Untuk proses flow diagram generator dimulai dari motor, melalui valve menuju reservoir dan kincir. Kemudian dari kincir diteruskan ke generator. Untuk proses flow diagram heater dimulai dari motor sebagai cooler, kemudian diteruskan ke heater. Selanjutnya ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Piping and Instrumentation Diagram merupakan diagram alir yang menjelaskan isi proses dalam PFD secara lebih detail. Untuk Piping and Instrumentation Diagram ini dimulai dari ADAM 6066 yang akan menerima perintah dari HMI yang sudah terkoneksi sebagai kontrol on-off untuk menyalakan atau mematikan generator dan heater. Kemudian, output dari generator dan heater ini selanjutnya dikonversikan untuk mengubah nilainya menjadi arus sehingga dapat terbaca oleh ADAM 6017. Selanjutnya, di sini ada loop diagram. Loop diagram merupakan diagram yang merepresentasikan informasi terkait loop instrumentasi yang mencakup sambungan elektrikal dan perpipaan. Dalam loop diagram terdapat berbagai komponen serta penjaluran sambungan elektrikal yang ditandai oleh kode warna atau kode angka. Yang pertama di sini ada loop diagram generator, kemudian loop diagram heater, lalu loop diagram maintenance, kemudian ada loop diagram sensor kecepatan, dan ada loop diagram sensor suhu. Berikut ini merupakan state flow diagram keseluruhan dari plan generator room heater. Di sini terlihat terdapat beberapa window yang digunakan, yaitu administrator window, manager window, supervisor window, operator window, dan engineer window. Kemudian di sini juga terdapat state flow diagram untuk kondisi kontrol panel, alarm, dan maintenance.
State flow diagram keseluruhan ini dimulai dari start, kemudian masuk ke window main login. Jika login sebagai administrator, maka akan masuk ke administrator window. Nah, dari administrator window ini bisa berganti user menjadi manager, supervisor, operator, dan engineer. Selanjutnya merupakan tampilan dari administrator window. Ketika login sebagai administrator, maka akan menampilkan BFD, PNID, atau loop diagram. Di sini juga terdapat hak-hak yang dimiliki oleh admin, yaitu view ACK alarm, shutdown, configure user, dan change password. Selanjutnya merupakan state flow diagram dari engineer window. Terdapat salah satu hak yang hanya dimiliki oleh engineer, yaitu maintenance atau melakukan perbaikan pada plan ketika terjadi kerusakan. Lalu di sini terdapat supervisor window yang hanya memiliki hak untuk change password dan view ACK alarm. Lalu selanjutnya di sini terdapat operator window. Operator di sini bertugas untuk mengontrol plan. Hak yang hanya dimiliki oleh operator di sini yaitu dapat mengkoneksikan ke database. Lalu di sini terdapat manager window yang tampilan dan hak-hak yang dimilikinya itu sama dengan supervisor. Lalu di sini terdapat state flow diagram dari alarm yang terbagi menjadi dua, yaitu alarm generator dan alarm suhu. Untuk alarm generator, range normal berada di antara kecepatan 110 dan 270 rpm. Ketika kondisi ini, lampu alarm akan berwarna hijau. Kemudian ketika kecepatan berada di antara 270 sampai 280 rpm atau di antara 100 sampai 110 rpm, maka lampu alarm akan berwarna kuning. Kemudian ketika kecepatan kurang dari 100 atau lebih dari 280 rpm, maka lampu merah akan menyala. Kemudian selanjutnya untuk alarm suhu, range normal berada di antara suhu 35 sampai 50 derajat dengan indikator berwarna hijau. Ketika suhu berada di antara 30 sampai 35 derajat atau di antara 50 sampai 55 derajat, maka lampu indikator akan berwarna kuning. Lalu jika suhu di bawah 30 derajat atau di atas 55 derajat, maka lampu indikator berwarna merah akan menyala. Kemudian di sini terdapat state flow diagram dari loop. Pada HMI-nya, ketika button loop ini ditekan, maka akan menampilkan berbagai pilihan loop diagram lainnya seperti loop diagram generator, loop diagram heater, loop diagram kecepatan, loop diagram sensor suhu, dan loop diagram maintenance. Lalu selanjutnya di sini terdapat state flow diagram control panel. Control panel ini hanya bisa diakses oleh operator. Untuk dapat mengakses control panel, maka operator harus meminta izin terlebih dahulu ke supervisor dan ke manager. Jika sudah di ACC, maka login kembali sebagai operator. Kemudian button control panel selanjutnya dapat berfungsi. Kemudian pada saat operator menyalakan heater dan atau generator melalui HMI, maka heater dan generator akan menyala. Lalu di sini terdapat state flow diagram maintenance. Diawali keadaan maintenance normal atau pada kondisi ini alarm dan lampu maintenance tidak menyala. Ketika terjadi kerusakan, baik itu heater ataupun generator, alarm kerusakan selanjutnya akan blink.
Kemudian setelah di-ACK oleh operator, selanjutnya engineer akan bertugas untuk memperbaiki plan. Engineer akan meminta izin terlebih dahulu ke supervisor dan manajer. Ketika sudah di-ACC, maka engineer akan menyalakan saklar maintenance yang mengindikasikan bahwa sedang dilakukan perbaikan. Kemudian, ketika kerusakan telah selesai diperbaiki dan saklar maintenance telah di-off-kan, maka indikator maintenance dan lampu manajer supervisor dan engineer akan off kembali. Kemudian di sini terakhir terdapat state flow diagram shutdown. Ketika login sebagai administrator, maka button shutdown di sini masih belum dapat diakses. Maka untuk dapat mengakses shutdown, maka admin harus meminta izin terlebih dahulu ke supervisor dan ke manajer. Ketika sudah mendapatkan izin dan kembali login sebagai administrator, maka button shutdown sudah dapat diakses dengan syarat mandatory operasional supervisor dan manager dalam keadaan off atau sudah di stop. Kemudian selanjutnya HMI akan menutup. Lalu selanjutnya di sini terdapat tabel sequence. Tabel sequence ini digunakan untuk menunjukkan hubungan input dan output antara software atau HMI dengan perangkat keras. Langkah pertama yaitu ketika operasional mandatory operator meminta request, di sini akan bernilai 1. Maka outputnya tombol control masih disable. Kemudian ketika operasional mandatory supervisor permission di sini bernilai 1 dan ketika tombol mandatory supervisornya bernilai 1, maka outputnya di sini mandatory supervisor bernilai 1. Selanjutnya, ketika di sini operasional mandatory manager permission bernilai 1 dan tombol mandatory manager ini bernilai 1, maka outputnya di sini mandatory manager bernilai 1 dan tombol kontrol sudah tidak lagi disable. Kemudian ketika tombol start heater bernilai 1 atau yes, maka outputnya di sini ada 6066, relay 1 dan 3, relay 1, kemudian relay 3, Adam 6066, lampu dan heater akan bernilai 1. Kemudian ketika tombol start generator bernilai 1, maka Adam 6066, kemudian relay 2 dan generator di sini akan bernilai 1. Lalu selanjutnya ketika switch kerusakan heater bernilai 1 dan switch kerusakan generator bernilai 1, maka outputnya alarm kerusakan generator dan alarm kerusakan heater di sini akan bernilai 1. Kemudian ketika maintenance mandatory engineer ini meminta request, maka outputnya tombol kontrol ini menjadi disable. Lalu ketika maintenance mandatory supervisor permission ini bernilai 1, maka tombol kontrol masih disable. Lalu ketika maintenance mandatory manager permissionnya di sini bernilai 1, maka di sini outputnya tombol kontrolnya masih disable. Kemudian ketika switch maintenance-nya dinyalakan atau di sini bernilai 1, maka ada 6066 relay, kemudian heater, lampu dan generator di sini akan menjadi off atau bernilai 0.
sedangkan maintenance dan ada 6066 D14 di sini akan bernilai 1. Kemudian tombol kontrolnya masih disable. Lalu di sini ada shutdown mandatory administrator request. Ketika bernilai 1, maka di sini generator akan off. Lalu ada 6066 lampu heater di sini akan bernilai 0 atau off. Kemudian ketika shutdown mandatory supervisor permission di sini bernilai 1, maka mandatory supervisor akan bernilai 0. Lalu yang terakhir, ketika shutdown mandatory manager permission di sini bernilai 1, maka di sini mandatory manajernya akan bernilai 0 atau off. Selamat pagi, perkenalkan saya Kalika Yadenda sebagai operator. Selamat pagi, perkenalkan saya Devin Lukas sebagai engineer. Kepada engineer Devino, apakah sudah siap? Engineer sudah siap. Saya akan login terlebih dahulu sebagai administrator ganti. Jadi saya akan login sebagai operator untuk minta izin kepada supervisor dan manajer ganti. Baik, izin telah diberikan, saya akan menyalakan heater. Heater akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk heater sudah menyala. Saya akan menyalakan generator dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk peralatan sudah menyala. Saya akan menggunakan teknologi dari input. Baik, selanjutnya kami lakukan testimoni bersama kepada engineer mohon dapat menemukan heater dan generator untuk menyalakan ganti. Baik, setelah misalkan heater akan menyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Akan menyalakan sekali generator akan menyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, menjadikan pengeluaran persyaratan
dilakukan prosedur maintenance, saya akan login terlebih dahulu untuk meminta izin supervisor dan manajer. Izin telah diberikan, selanjutnya kepada engineer mohon daftar maintenance untuk dinyalakan. Baik, saklar maintenance akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Saklar maintenance telah dinyalakan. Indikator maintenance sudah aktif. Baik, selanjutnya kepada engineer mohon untuk mematikan pasal kerusakan filter dan generator setting. Baik, untuk saklar kerusakan dari heater dan generator akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Saklar heater dan generator sudah dimatikan. Kepada engineer, jika proses maintenance telah dilakukan, mohon untuk mematikan kembali saklar maintenance tadi. Baik, untuk saklar maintenance akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk saklar maintenance sudah dimatikan. Baik, selanjutnya akan dilakukan prosedur shutdown. Saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor dan manajer. Prosedur shutdown telah dilakukan, pengoperasian plan sudah selesai. Terima kasih engineer Devino atas kerjasamanya hari ini. Selamat pagi. Baik, pengoperasian plan sudah selesai. Terima kasih operator Karisa atas kerjasamanya hari ini.